وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ada sisa waktu, kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat buang hajat. Fa'amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan diriku untuk mengambil 3 buah batu. Fawajadtu hajaraini, aku mendapati 2 batu. Walam ajid salisa, aku tidak mendapati yang ketiga. Fa'ataituhu birawthatin, maka aku ambilkan bagi Rasulullah rawthah. Rawthah itu kotoran hewan yang sudah kering. Dalam hal ini kotoran unta. Tekstur rumput-rumput yang dimakan itu biasanya masih ada, ketika sudah kering dia mengeras seperti batu. Ketika sudah kering, ini yang diambil. Fa'akhadahuma, maka Rasulullah mengambil keduanya, yaitu kedua buah batunya diambil sama Nabi. Wa alqaw rawthata, adapun yang rawthah, yang kotoran hewan yang sudah kering tadi itu dibuang oleh Nabi. Wa qala innaha riksun, yang ini riksun. Nah, riksun di sini maknanya secara bahasa kotor. Innaha riksun, dia kotor. Nah, hadis ini yang dijadikan oleh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya kotoran hewan itu semuanya najis, baik yang bisa dimakan maupun yang tidak bisa dimakan, berdasarkan hadis ini. Khilafan lil Hanabilah, berbeda dengan pandangannya para sadah Hanabilah, yang mana hewan yang bisa dimakan dagingnya, kotorannya tidak najis, didasarkan pada hadis di mana Nabi SAW memperbolehkan sahabatnya untuk sholat di kandang kambing. Nah, gitu. Ketika sholat di kandang kambing diperbolehkan oleh Nabi, hal ini menunjukkan bahwasanya kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya, halal dimakan dagingnya, kotorannya itu tidak najis. Ini dalam pengalaman saya ketika mengajarkan fikih ke mahasiswa, sebut merek ya, ke mahasiswa Ma'had Hasan bin Ali di Samarinda. Kan buku fikih yang dipakainya itu buku silsilah. Nah, sebagian ketika kita membahas bab toharoh, loh baru tahu saya Ustaz kalau kotorannya hewan yang bisa dimakan itu nggak najis gitu. Ya iya, ini pandangan Hanabilah gitu loh. Ini pandangannya madhab Hanabilah. Karena ini kurikulumnya, coba lihat dari mana nih. Itu kan ada tulisannya Wuzaratus Syu'un Al-Islamiyah, Kementerian Keislaman, dan lembaganya itu kan, buku silsilahnya itu kan merupakan buku silsilah yang diajarkan di Jamiah Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Karena memang di Saudi mayoritas madhab yang dipegang oleh para ulamanya adalah madhab Hambali gitu. Nah, maka untuk fikih-fikih dasar yang diajarkan kepada anak-anak di sana adalah fikih Hambali. Sama seperti kita di Indonesia, fikih-fikih dasarnya yang diajarkan fikih Syafi'i gitu. Jadi kalau antum bilang baru tahu, maka ya kita kan baru mempelajari fikih itu antar madhab kalau begitu gitu kan. Jangan nanti dikatakan baru tahu
yang dimaksudkan ini yang benar itu yang salah, enggak, tapi ini pandangan dari berbagai imam mazhab. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, dia najis, semuanya najis berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud ini, dan dua-dua hadisnya sama-sama sahih. Yang kayak gini, yang rajih, yang kuat yang mana? Ya terserah antum. Kalau antum nanti lebih cenderung kepada pendapat mazhab Hanabilah, antum nilai itu lebih mudah, silahkan. Adapun saya yang lebih hati-hatinya adalah mazhab Syafi'iyah, di sini najis gitu loh. Kena tai kambing ya cuci gitu loh. Nanti yang kalau yang lebih berpegang kepada mazhab Hanabilah, habis nyembelih kambing kecipratan tai kambingnya gitu kan, dibawa sholat tidak apa-apa. Karena apa? Nggak najis yang demikian. Ada burung lewat nemplok plok sini, sudah nggak usah dicuci, bawa aja sholat gitu, sholatnya nggak batal. Mazhab Syafi'iyah ini najis, cuci, bersihkan. Bersihkan ini. Isya sudah belum ya? 1 menit lagi ya. Hadis ini sebenarnya dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tidak dalam rangka untuk menjelaskan rausah itu najis atau enggak najis, tapi saya ngomong dari sisi itunya dulu. Sebenarnya ini hadis dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar karena ini babnya bab buang hajat. Ini menjelaskan tentang adab istinja kalau dengan batu. Kalau dia tidak pakai air, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini? Ada banyak pandangan para ulama berkenaan dengan hal ini. Kalau pakai batu boleh atau enggak boleh? Sebagian madhab ada yang mengatakan enggak boleh sama sekali. Mereka yang enggak memperbolehkan ini, jawabannya adalah hadis yang sahih ini. Kemudian ketika dia dibolehkan menggunakan batu, apakah batu yang 3 ini jumlahnya harus mutlak 3, ataukah makna yang dimaksudkan adalah sisi dari batu, usapannya? Nah, di sini pandangan madhab juga berbeda-beda. Madhab Imam Syafi'i melihat maqasidnya di sini bukan di batunya, tetapi di usapannya. Kalau sudah diusap 3 kali dengan sisi yang berbeda, meskipun itu satu batu, madhab Imam Syafi'i memperbolehkan. Terus kemudian kalau satu usapan saja sudah bersih, apakah harus 2 dan 3 gitu kan? Khilaf lagi di sini para ulama. Karena perbincangannya ini masih panjang berkenaan dengan hal ini. Insyaallah di Rabu yang akan datang baru kita akan bahas pandangan-pandangan para ulama terkait dengan sunnah ini. Di sini nanti antum akan lihat sunnahnya ini satu. Masing-masing dari para ulama kembali kepada sunnah ini. Nah, caranya mereka kembali kepada sunnah ini melahirkan pandangan-pandangan yang berbeda. Pandangan yang berbeda karena aktivitas menelaah sunnah ini dan mengemukakan pendapatnya terhadap sunnah ini. Perbedaan pendapat tersebut bukan merupakan perbedaan pendapat yang menyelisihi sunnah, tetapi masing-masing berupaya untuk bagaimana sih kita menerapkan sunnah ini. Yang sana nanti ketika menerapkan sunnah ini begini caranya, yang sebelah sini nanti berupaya menerapkan sunnah ini begini caranya. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.